Halo Efficieners, gimana nih dengan pembahasan-pembahasan di channel ini? Kalian sudah merasa tertarik? Efficieners, kalian pasti pernah menangis, bukan? Mungkin saat kalian bersedih, atau saat ada momen haru, atau bahkan saat momen bahagia. Pasti kalian pernah menangis. Tahu gak sih fakta dibalik menangis menurut psikologi itu gimana ya? Nah, berikut ada beberapa fakta psikologi tentang menangis yang wajib kita ketahui. Efficieners, percaya nggak sih kalau ternyata wanita itu lebih mudah menangis loh? Wanita di belahan dunia manapun akan lebih sering menangis daripada pria. Apalagi nih, bila ia merasa hatinya sudah tersentuh, entah itu karena iba dengan orang lain, disakiti oleh pasangannya, atau sebab-sebab lainnya. Menurut penelitian nih, wanita bisa menangis mencapai 47 kali loh dalam setahun, sedangkan pria bahkan tidak sampai setengahnya. Tahu gak kenapa bisa begitu? Ternyata, saluran air mata yang dimiliki oleh wanita itu lebih besar dan mempunyai hormon prolaktin yang lebih tinggi daripada pria, sehingga wanita lebih mudah untuk menangis. Efficieners, para ahli sepakat bahwa kebanyakan orang itu akan menangis pada malam hari. Ternyata ketika malam hari, emosi seseorang itu dalam keadaan labil. Sehingga ketika orang itu merasa hatinya sedikit disentuh saja, ia akan lebih mudah menangis. Apalagi saat berada di suasana yang mendukung, itu akan semakin memperbesar kemungkinannya untuk menangis. Efficieners, tahu gak sih ternyata menangis termasuk dalam kategori ungkapan paling jujur loh. Karena ternyata hal ini merupakan sifat ilmiah yang dibawa manusia ketika ia merasa kehilangan sesuatu. Kini menangis menjadi stigma di tengah masyarakat dan kedua jenis kelamin. Jika seseorang menangis, maka ia hancur, lemah, dan berantakan. Dan jika ia laki-laki dan ia menangis, maka dia dianggap banci, pecundang, dan tidak cukup jantan. Semua perkataan-perkataan ini mendorong orang-orang yang sensitif untuk menyembunyikan perasaannya di dalam batin. Hal ini pastinya disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang belum cukup luas mengenai psikologi. Sebab faktanya, orang yang mudah menangis ini adalah orang yang jujur. Mereka berani untuk menunjukkan dirinya apa adanya tanpa peduli peran gender atau pandangan sosial loh. Hanya saja sejak kecil kita tidak dibentuk untuk memahami orang-orang yang sensitif. Maka orang-orang yang berani menangis di depan umum itu bukan hanya disebut pemberani. Mereka layak disebut aktivis untuk masyarakat yang lebih cerdas dan sehat emosional. Dan ternyata ada loh orang yang meluapkan kemarahannya dengan menangis. Hal ini disebabkan karena menangis termasuk bentuk penerimaan terhadap apa yang harus dihadapi. Selanjutnya, fakta yang keempat, ternyata menangis membantu penglihatan. Kok bisa? Ketika kita menangis, otomatis kita akan mengeluarkan air mata. Ya, pasti. Kenapa begitu? Oke. Ternyata cairan yang keluar dari air mata ini itu dapat mencegah dehidrasi nagi membran mata. Nah, apabila mata dehidrasi, maka akan cenderung membuat penglihatan menjadi kabur. Jadi, itulah kenapa menangis dapat membantu penglihatan. Selain membantu penglihatan, ternyata menangis dapat meningkatkan mood loh, Efficieners. Menangis adalah salah satu cara mengatasi depresi loh.
Sebab dengan kita menangis akan senantiasa membuat mood kita yang tadinya buruk itu menjadi lebih baik. Menurut penelitian, air mata yang keluar ketika kita menangis karena emosi terbukti mengandung protein albumin sekitar 24%, di mana protein itu berkhasiat untuk memperbaiki sistem metabolisme daripada menangis karena iritasi. Selanjutnya, menangis dapat melegakan perasaan. Setuju nggak sih bahwa kalau kita menangis, itu beban yang kita rasakan menjadi terasa lebih ringan? Walaupun masalah yang kita hadapi adalah masalah yang berat dalam hidup, namun saat kita selesai menangis, itu perasaan lega akan muncul. Nah, perasaan lega itu yang akan membuat aktivitas anggota tubuh, terutama otak dan jantung menjadi lancar. Yang ketujuh adalah orang yang mudah menangis tidak gampang stres. Efficieners banyak cara menghilangkan kepenatan dari padatnya aktivitas sehari-hari. Mungkin kebanyakan dari kita memilih untuk mencari tempat nongkrong dan bersantai bersama teman-teman. Tetapi ternyata ada beberapa orang yang memilih menyendiri di kamarnya lalu menangis. Kalian tim mana nih? Memilih nongkrong bersama teman-teman atau memilih menyendiri di kamar? Jika kalian adalah tipe orang yang mudah menangis, rasa sakit di jiwa itu akan ikut tersalurkan bersama dengan menetesnya air mata loh. Fakta selanjutnya adalah orang yang mudah menangis ternyata memiliki kecerdasan emosi yang lebih unggul. Kecerdasan emosi atau EQ adalah keterampilan seseorang untuk menilai, menerima, mengelola, dan mengatur emosinya sendiri serta orang lain di sekitarnya. Tahu gak sih, ternyata orang yang mudah menangis itu cenderung perasa, penyayang, dan memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Mereka ini cerdas dalam memahami kondisi orang lain loh, sehingga membuat mereka lebih meneteskan air mata. Mudah menangis juga menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang penyayang, baik pada diri sendiri, orang lain, atau pada alam. Mereka akan memelukmu dan memberi motivasi jika kalian menceritakan kesulitan hidupmu. Kecerdasan emosi yang mereka miliki itu membuatnya mudah berteman dengan siapa saja. Karena nih, dia pintar beradaptasi, memahami kapan harus mendengarkan dan kapan harus serius, serta kapan juga harus bercanda. Fakta berikutnya adalah ternyata mereka lebih kuat secara fisik dan mental. Kenapa ya? Oke, dalam psikologis, menangis itu dapat membantu kita melepaskan hormon endorfin atau rasa enak yang juga bisa mengurangi rasa sakit secara alami. Benar saja, ketika seseorang menangis, itu tubuh akan mengeluarkan seluruh toksik-toksik yang tertahan sehingga setelah menangis, itu kita akan merasa lebih kuat secara fisik dan mental. Sementara ketika emosi sedang berantakan dan kita menahan diri dengan berpikir seperti aku kuat, aku tidak apa-apa. Wah, itu malah bikin kita menjadi lebih berantakan loh. Efficieners menurut psikologis, luka batin yang terpendam butuh pelepasan. Jika disimpan terus-menerus, itu maka ruang jiwa kita akan penuh. Dan hal itulah yang menyebabkan gangguan mental. Salah satu gejala yang sering terjadi seperti tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, atau ketika sedang baik-baik saja, tiba-tiba meneteskan air mata. Jika hal ini terjadi padamu, maka menangislah sepuas-puasnya. Menurut sudut pandang medis, menangis dapat meminimalisir tekanan darah dan denyut jantung, sehingga dapat mencegah kita dari penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, mudah menangis juga tanda bahwa kamu depresi. Dari berbagai penelitian menyatakan bahwa kebanyakan orang yang merasa lebih baik setelah menangis, namun ternyata data tersebut tidak 100% benar loh. Faktanya, menangis itu menyudutkan kita pada pilihan antara melawan atau lari.
Dalam kondisi yang sedang tertekan atau depresi yang disebabkan kematian seseorang kekasih atau pacar, kehilangan sesuatu atau masalah-masalah berat lainnya, seseorang akan menjadi mudah menangis. Dan faktanya, air mata orang yang depresi dengan orang-orang normal itu berbeda. Karena orang yang benar-benar normal itu jika seseorang bersedih dan menangis karena masalah-masalah yang begitu berat. Jadi, dampak positif yang didapatkan dari menangis oleh orang depresi itu mungkin semacam empati dan dukungan dari orang lain, sehingga ia merasa tidak sendirian menghadapi masalah berat dalam hidupnya. Jika kamu terus menangis dan selalu mudah menangis tanpa alasan tertentu, bisa jadi kamu sedang kelelahan dengan berbagai luka batin yang lama terpendam. Nah, sekarang coba ingat lagi. Kapan terakhir kali kalian menangis nih Efficieners?